Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk pelajaran tematik di kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kita langsung belajar bersama-sama. Benny dan kakak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Di sini ada percakapan. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak, kata si Benny. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dik, kata Kak Tiur untuk menenangkan Benny karena Benny tidak bisa. Kapan bisanya, Kak? Tanya Benny kepada Kak Tiur. Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu kata Kak Tiur. Baiklah, Kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa, kata Benny. Iya, Dik, mari kita latihan bersama, kata Kak Tiur. Nah, ini percakapan antara Benny dan Kak Tiur yang sedang bermain simpai. Di sini Benny mengeluh karena tidak bisa memainkan simpai dan simpainya selalu jatuh. Nah, tetapi Kak Tiur ini menenangkan Benny bahwa untuk bermain simpai ini memerlukan latihan yang ulet. Apakah kamu tahu apa itu simpai? Dan bagaimana bentuknya simpai? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ini adalah gambar simpai. Ada yang punya nggak? Nah, ada yang warna-warni dan ada yang warna coklat. Bermain simpai. Tahukah apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai itu ada yang terbuat dari rotan dan ada juga yang terbuat dari plastik. Nah, simpai ini dapat digunakan untuk berolahraga. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya yaitu memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Jadi yang paling lama memainkan simpainya itu adalah yang paling jago, yang paling bisa memainkan simpai. Ayo, sekarang kita amati simpai yang kamu punya ya. Terus isi kolom sesuai dengan apa yang kalian amati. Nah, coba di sini kita lihat. Ada simpai. Di sini warnanya. Warnanya tadi ada apa? Ada warna coklat yang terbuat dari rotan. Terus ada yang warna-warni seperti merah, kuning, hijau, biru. Itu yang terbuat dari plastik. Nah, sekarang untuk permukaannya. Nah, permukaannya ada yang permukaannya halus dan ada yang sedikit kasar. Nah, jadi permukaan itu ada dua. Sekarang bentuknya simpai ada berapa? Ada satu ya, lingkaran. Terus kegunaannya untuk apa? Tadi kegunaannya untuk bermain dan olahraga. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana apa itu simpai, bagaimana warnanya, permukaannya, bentuknya, dan kegunaannya. Ayo sekarang kita lihat benda yang berbentuk lingkaran yang ada di rumah kalian. Ayo coba. Ada jam, ada cincin, ada ban, ada piring, ada cangkir,
Ada biskuit ya, ada uang, ada gelas. Nah, kalau ada kaleng, ada botol ya. Nah, ini semua adalah benda yang berbentuk lingkaran. Ayo sekarang kita baca percakapan berikut ya. Ayo kita perhatikan, Ibu akan membacakannya. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya, kata Ibu. Tapi Benny masih belum bisa, Bu, kata Benny. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi, kata Ibu. Iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya, kata Kak Tiur. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Itu kata Benny yang masih ingin berlatih simpai. Iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Nasihat si Ibu. Baiklah, Bu. Kak, ayo, kata Benny. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi, kata Kak Tiur. Dan mau mandi. Nah, kita lihat di sini apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur. Ayo kita jawab. Apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Kak Tiur? Iya, Benny dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Tadi ibunya berkata harus segera mandi. Yang kedua, apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Benny masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Itu karena bisa menyebabkan kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan atau hal yang lain. Jangan sampai lupa waktu, sampai tidak belajar, tidak membantu orang tua ya. Nah, yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Ayo, apa akibatnya? Ya, akibatnya bisa dimarahi ibu, menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan, tidak mau belajar, atau tidak melakukan hal yang lainnya. Kita harus bisa membatasi waktu bermain. Nah, yang kelima, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Ayo diskusikan sama orang yang ada di rumah. Apa saja yang aturan dalam bermain? Iya, tidak boleh curang. Aturan itu ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Aturan juga bisa disebut dengan tata tertib. Nah, semuanya itu ada aturannya ya. Nah, kenapa ya di semua tempat ada aturannya? Nah, aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan kita. Nah, setiap aturan itu gunanya untuk mengatur kehidupan manusia. Aturan sendiri itu ada aturan yang tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis. Nah, aturan di rumah hendaknya itu dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Nah, kalau di sekolah harus mematuhi aturan di sekolah. Kalau di kebun binatang harus mengikuti aturan di kebun binatang. Jadi siapapun harus mematuhi aturan yang ada. Kalau di rumah mematuhi aturan di rumah. Contohnya, aturan di rumah pulang sekolah harus menaruh di rak sepatu. Tuh, habis makan dan minum itu membawa piring dan gelasnya harus ke dapur, dicuci sekalian di tempat cuci piring. Nah, seperti itu ya aturannya. Terus akibat jika peraturan tidak dipatuhi, hidup kita akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan, bahkan bisa terjadi pertengkaran. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan maka akan terjadi banjir.
Nah, itu ada aturan. Pernah lihat nggak aturan ada tulisan tidak boleh membuang sampah di sini? Itu kenapa? Karena akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan banjir. Contohnya ada aturan tidak boleh lupa waktu saat bermain. Nah, kalau kalian melanggarnya, pasti kena marah orang tua. Lalu tidak bisa mengerjakan PR. Ya, terus lupa belajar karena keasikan bermain. Jadi aturan itu dibuat untuk kita tertib agar kita itu bisa mengatur waktu, tidak susah. Nah, jadi setiap ada aturan maka harus dipatuhi gitu. Nah, contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama seperti bangun pukul 5. Nah, bangun pukul 5 kita bangun terus melakukan sholat subuh. Ayo, siapa di sini yang suka bangunnya siang? Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Nah ya, kalau udah bangun terus merapikan tempat tidur. Lalu kalau mau bepergian atau bermain harus meminta izin kepada orang tua. Terus kalau lagi di sekolah mau keluar kelas harus minta izin kepada guru. Nah, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, ini mungkin aturan di rumah kalian tuh berbeda-beda ya. Mengerjakan PR itu juga termasuk aturan rumah. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nah, belajar pukul 19 ya, sampai jam 8 umpamanya. Mungkin berbeda-beda aturan di rumah itu. Nah, tergantung peraturan di rumah kalian masing-masing. Tidur itu jangan lebih dari jam 9 malam. Nah, ini adalah sebuah contoh dari aturan di rumah. Sekarang coba tulis aturan di rumah kalian apa saja. Nah, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran daring hari ini dapat bermanfaat dan kalian semua mengerti apa yang telah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.